Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Studi Kelayakan Bisnis kelas 5I. Di sini kami akan mempresentasikan produk kami yaitu lilin aromaterapi Parijoto. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hidayatun Nafiah, NIM 2020 11209 sebagai perwakilan dari kelompok 1. Anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu Muhammad Fahmi Rois NIM 2016 11247, Elisa Octavia Ningsih NIM 2020 11017, Nur Hidayatun Nafiah NIM 2020 11209, Mafita Kurniawati NIM 2020 11367, Widya Ayu Lestari NIM 2020 11493, dan yang terakhir yaitu Misal Pinkan AP NIM 2020 11528. Parijoto Scan Candle atau lilin aromaterapi Parijoto merupakan inovasi produk lilin aromaterapi yang mengandung berbagai macam aroma rempah dan aroma penenang lainnya dengan berbagai manfaat serta variasi dari buah Parijoto khas Kudus yang menjadikan produk kami berbeda dari lilin aromaterapi lainnya. Dengan pemasaran pasar saat ini, perkembangan harga selama 1-2 tahun terakhir, perkembangan harga lilin aromaterapi menunjukkan peningkatan harga dikarenakan adanya pandemi yang membuat harga bahan baku naik. Selanjutnya, karakteristik konsumen. Produk Parijoto Sense Aromaterapi memiliki karakter konsumen tujuan yang berusia 20-25 tahun. Single ataupun married, berkepribadian penasaran, cerdas, bergaya hidup konsumtif, dan memiliki tingkat loyalitas sedang. Jumlah konsumen potensial. Produk Parijoto Sense Aromaterapi mempunyai konsumen yang bagus dari hasil survei melalui kuesioner. 49 responden mahasiswa-mahasiswi kelas I semester 5 Universitas Muria Kudus didapatkan hasil bahwa 4 orang bisa dikatakan sebagai pasar potensial. Pasar yang akan datang, permintaan konsumen di masa mendatang diperkirakan akan meningkat. Begitu juga dengan selera konsumen yang akan selalu berubah. Produk Parijoto Sense Aromaterapi akan terus-menerus mempertahankan kualitas produk, selalu berinovasi dengan berbagai macam aroma yang semakin banyak ke depannya, agar produk Parijoto Sense Aromaterapi tetap mengikuti perkembangan zaman dan tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen lilin aromaterapi. Estimasi potensi pasar. Rata-rata pemakaian produk dalam jangka waktu 1 bulan, sehingga untuk masing-masing orang diasumsikan target akan membeli produk setiap 1 bulan. Dari data ini kita dapat mengetahui volume penjualan dalam 1 tahun, yakni 40 orang kali 12. Didapatkan hasil sebanyak 480 buah. Selanjutnya ditetapkan harga jual 37.000 per biji, sehingga nilai pasar untuk produk sebesar 17.760.000. Segmenting. Parijoto Sense Aromaterapi, lilin aromaterapi Parijoto memiliki segmen pasar sebagai berikut. Ini ada atribut statis, umurnya 20-25, jenis kelaminnya wanita dan pria, statusnya single atau married, pendapatan 100-200.000 per minggu, pekerjaan online shop, pendidikan SMA. Secara geografi, negara Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kota Kudus. Selanjutnya ada dinamik. Atribut segmentasi. Segmentasi perilaku ada manfaat, kemudahan, keamanan, ekonomis, tingkat loyalitasnya sedang sampai dengan loyal, status pengguna pertama. Secara segmentasi psikografis, gaya hidupnya konsumtif, kepribadiannya penasaran dan cerdas. Targeting. Parijoto Sense Candle Aromaterapi memiliki target pasar yang dinamakan single segment. Pasar terdiri dari sejumlah kecil pelanggan potensial. Diasumsikan bahwa mahasiswa-mahasiswi kelas I semester 5 Universitas Muria Kudus merupakan target potensial yang dipilih. Positioning. Ini bisa dilihat ada tagline-nya, malam hari suntuk mau nongkrong tapi nggak punya uang, butuh teman, Parijoto Sense Aromaterapi, bakar sumbuku dan nikmati aroma rempah pilihan dalam diriku. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Produk lilin aromaterapi Parijoto memiliki core benefit. Selain memiliki hiasan Parijoto juga memiliki variasi macam-macam aroma rempah seperti kayu manis yang memiliki banyak manfaat kesehatan karena memiliki senyawa. Dan dari segi warna, karena Parijoto Sense Aromaterapi terbuat dari bahan parafin cair yang warna dasarnya bening, maka jika diinginkan warna lilin yang berbeda dalam produk yang akan dibuat tentu sangat mudah, serta ada bahan pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan tren warna sekarang. Selanjutnya ada harga. Parijoto Sense Aromaterapi termasuk dalam produk yang dalam penentuan harganya dihitung berdasarkan harga bahan baku ditambah margin keuntungan. Dengan keputusan harga per satu buah adalah 37.000. Selanjutnya ada promosi. Promosinya ada 2, yaitu offline dan online. Untuk offline-nya, untuk pemasaran offline, kami bekerjasama pada toko oleh-oleh, promosi dari mulut ke mulut, serta pembuatan toko. Sedangkan untuk online-nya, pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, sosial, lalu Facebook, ada Twitter, dan lain-lain, atau dengan pembukaan toko online melalui Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Selanjutnya ada place.
Untuk langkah awal, produk dapat dibeli di online marketplace atau membeli secara langsung kepada produsen dengan sistem COD di dalam area Kota Kudus saja. Jenis distribusi Parijoto Sense Aromaterapi disebut distribusi langsung, di mana proses penyaluran dilakukan secara langsung oleh produsen pada konsumen tanpa adanya perantara. Aspek teknik dan teknologi. Pemilihan pabrik yang kami gunakan untuk produksi maupun pemasaran produk kami lilin aromaterapi Parijoto yaitu dengan bangunan rumah dan toko serta lokasi yang strategis seperti di pinggir jalan maupun dekat jantung kota. Lokasi yang kami pilih untuk produksi maupun pemasaran produk kami yaitu di ruko di daerah Simpang 7 Kudus atau tepatnya di Jalan Simpang 7 Kudus, Demaan, Kecamatan Kota Kudus atau di daerah Menara Kudus dan daerah lainnya. Berikut merupakan gambaran layout pabrik kami. Yang pertama yaitu terdapat gudang bahan baku yang berfungsi sebagai penyimpanan bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan lilin aromaterapi Parijoto. Kemudian ruang dapur serta ruang lebur lilin yang berfungsi sebagai tempat pembuatan serta pencairan lilin untuk melanjutkan ke tahap pembuatan lilin aromaterapi Parijoto selanjutnya. Lalu ruang cetak yang berfungsi sebagai tempat pencetakan lilin yang sudah dileburkan serta menyusun lapisan-lapisan lilin aromaterapi Parijoto. Kemudian, ruang pengeringan dan ruang pengemasan yang berfungsi sebagai ruang tempat pengeringan lilin yang sudah selesai dicetak dan disusun. Setelah kering, selanjutnya akan dilanjutkan proses pengemasan produk. Kemudian, ruang sterilisasi, yaitu tempat ini berfungsi sebagai pembasmi kuman yang menempel pada produk serta debu yang dapat memperpendek usia produk lilin aromaterapi Parijoto. Hal ini dilakukan agar lilin awet, aman, bersih, dan tahan lama. Kemudian, galeri yang menjadi tempat penjualan produk yang telah dibuat, dan yang terakhir yaitu ruang tamu toko yang berfungsi sebagai ruang tunggu bagi customer yang bersama keluarga sehingga anggota keluarga merasa nyaman. Luas produksi. Dalam sekali proses produksi, kami melakukan 2 kali dalam sebulan. Setiap produksi kami hanya membuat 100 biji lilin aromaterapi Parijoto saja, sehingga dalam 1 bulan kami hanya memproduksi 200 biji saja. Hal ini kami lakukan untuk menjaga kualitas serta nilai yang terkandung dari produk kami yaitu lilin aromaterapi Parijoto atau Parijoto Scan Scandal agar semakin eksklusif dan menaikkan nilai. Teknologi yang digunakan, kami memanfaatkan handphone, komputer, dan teknologi digital lainnya untuk membantu dalam proses pemasaran produk usaha kami, yaitu dengan Cars memasarkan produk di berbagai sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan juga menggunakan platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain sebagai wadah penjualan secara online. Aspek selanjutnya yaitu ekonomi dan lingkungan. Penggunaan rempah-rempah sebagai wewangian aromaterapi yang lebih menekankan kepada bagaimana masyarakat seharusnya mengenal rempah-rempah itu sendiri sebagai kekayaan alam di Indonesia. Dan bagaimana tanaman Parijoto juga berperan lebih menonjolkan ciri khas pada daerah itu sendiri yang mana sama-sama menggabungkan hasil dari kekayaan alam yang ada. Manfaat kegiatan aspek ekonomi dan lingkungan pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama pada bidang ekonomi, pendirian toko lilin aromaterapi yang membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian lilin aromaterapi. Hal ini dapat dilihat akibat dari peningkatan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata pekerja akan meningkat dengan gaji yang diterimanya ditambah bonus-bonus yang diberikan apabila jumlah konsumen yang membeli berbagai lilin aromaterapi lebih banyak jumlahnya dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu sosial, melalui kemahiran karyawan dalam mengelola bisnis, mengoperasikan peralatan yang ada, dan menyalurkan kreativitas dari masing-masing karyawan, memiliki manfaat-manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat seperti membuka lapangan kerja baru, meningkatkan mutu hidup, dan melaksanakan alih teknologi atau peningkatan skill pekerja. Terakhir yaitu budaya, industri pengolahan lilin yang kini mengikuti tren model yang sedang dikembangkan oleh masyarakat dengan memberikan aromaterapi bahkan dengan bentuk dan warna yang beragam dan unik, sehingga dapat dijadikan sebagai hadiah atau souvenir. Tren-tren yang muncul sebagai akibat dari budaya asing ke Indonesia dengan produk-produk lilin aromaterapi yang semakin bervariatif sehingga mempengaruhi selera masyarakat yang semakin tinggi terhadap lilin aromaterapi. Selanjutnya itu penanganan limbah pada aspek ekonomi dan lingkungan. Karena bahan utama produk kami merupakan lilin dan buah Parijoto yang merupakan bahan dari alam, maka untuk penanganan limbah lilin kita hanya perlu mengolahnya kembali, sedangkan untuk Parijoto dimasukkan ke tanah dan untuk menjadi pupuk alami. Manajemen keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana dengan jenis anggaran, biaya bahan habis pakai sebesar 2.655, biaya perlengkapan produksi 1.562, biaya transportasi 300.000, dan biaya lain-lain sebesar 1.500.000, dengan total 6.017.000.
Selanjutnya, sumber dana. Sumber dana diperoleh dari modal sendiri dengan minggu pertama sebesar 2 juta, minggu kedua 1.500.000, minggu ketiga 1.500.000, dan minggu keempat 1.100.000 dengan total 6.100.000. Metode penilaian investasi. Yang pertama, BEP. Berdasarkan perhitungan di samping, didapatkan BEP akan tercapai pada saat lilin aromaterapi terjual sebanyak 135 unit. Yang kedua, Profitability Index. Berdasarkan tabel tersebut, dari hasil perhitungan diperoleh nilai PI ratio sebesar 1,2. Dalam analisis usaha dikatakan layak untuk diusahakan apabila nilai PI ratio lebih dari 1. Yang ketiga, NPV. Hasil dari NPV bernilai positif, yang artinya layak untuk melakukan investasi pada usaha lilin aromaterapi. Selanjutnya ada aspek manajemen. Di dalam aspek manajemen terdapat struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, serta jadwal kegiatan. Adapun struktur organisasi dalam kelompok kami yaitu Muhammad Fahmi Roi sebagai koordinator, Widya Ayustari sebagai manajer SDM, Nur Hidayatun Nafiah sebagai manajer persediaan, Nisal Pingkan Ape sebagai manajer pemasaran, Elisa Oktavianingsih sebagai manajer keuangan, dan Mavita Kurniawati sebagai manajer operasional. Selanjutnya ada deskripsi pekerjaan. Koordinator di sini bertugas sebagai penanggung jawab atau memberi pengarahan kepada seluruh anggota dalam pembuatan produk yang kami buat, yaitu Parijoto Standard Candles Aromaterapi. Selain itu, koordinator juga berperan sebagai pengawas terhadap seluruh anggota dalam proses pembuatan produk agar proses produksi tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan. Selanjutnya, manajer pemasaran berperan sebagai seseorang yang memperkenalkan produk yang dibuat untuk calon pembeli agar penjualan produk dapat sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam proses pemasaran, seorang manajer harus mengatur strategi promosi yang efektif agar menarik minat para calon pembeli. Selanjutnya ada manajer sumber daya manusia yang bertugas untuk mengevaluasi performa masing-masing tim dalam proses produksi. Selain itu, manajer sumber daya manusia juga harus mengawasi atau memastikan seluruh anggota tim kerja sudah bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan pekerjaannya. Selain itu, manajer sumber daya manusia juga perlu melakukan pelatihan dan penilaian dalam proses pembuatan produk yang dibuat. Selanjutnya ada manajer operasional yang bertugas untuk mengendalikan proses pembuatan produk agar proses produksi berjalan dengan lancar serta tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, manajer operasional juga perlu melakukan proses eliminasi agar tidak terjadi pengeluaran operasional yang tidak penting serta mengembangkan inovasi tentang operasional yang agar berjalan dengan baik. Selanjutnya ada manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas untuk mengkoordinasi proses perencanaan yang akan membentuk masa depan untuk usaha yang dijalankan. Manajer keuangan juga bertugas untuk membantu menentukan tingkat penjualan produk yang dipasarkan. Selanjutnya ada manajer persediaan. Manajer persediaan memiliki tugas untuk mengatur persediaan barang atau peralatan yang dibutuhkan untuk membuat produk Parijoto Standard Candles Aromaterapi. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan persediaan untuk kegiatan operasional seperti produksi, penjualan, dan layanan kepada konsumen agar tidak terganggu meskipun biayanya minimum. Selanjutnya, adapun jadwal kegiatan dalam proses pembuatan Parijoto Standard Candles Aromaterapi. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan yang dilakukan pada bulan pertama dengan person penanggung jawab Nur Hidayatun Nafiah. Yang kedua, persiapan tempat yang dilakukan pada bulan pertama dengan person penanggung jawab Nur Hidayatun Nafiah. Selanjutnya, tahap perencanaan keuangan yang dilakukan selama 3 bulan dengan person penanggung jawab Elisa Oktavianingsih. Selanjutnya, ada tahap produksi yang dilakukan selama 3 bulan dengan person penanggung jawab yaitu Mavita Kurniawati. Selanjutnya, ada tahap promosi dan pemasaran produk yang dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga yang dilakukan oleh Nisal Pingkan Ape. Selanjutnya, ada evaluasi usaha yang dilakukan selama 3 bulan dengan person penanggung jawab yaitu Widya Ayustari. Untuk aspek yuridis, Parijoto Standard Candle Aromaterapi termasuk ke dalam badan usaha non-hukum yaitu firma. Firma merupakan bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan secara bersama. Sehingga badan usaha non-hukum firma sangat cocok dengan usaha Parijoto Standard Candle Aromaterapi ini. Di mana usaha ini beranggotakan 6 orang dan masing-masing anggotanya mempunyai serta melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Selain itu, Parijoto Standard Candle Aromaterapi ini termasuk ke dalam kategori firma dagang atau barang yang menunjukkan aktivitas pembelian dan penjualan barang berupa lilin aromaterapi Parijoto. Untuk hasil analisisnya dapat disimpulkan dari semua aspek bahwa bisnis Parijoto Standard Candle Aromaterapi ini layak untuk dijalankan dan didanai oleh investor.